Oke, langsung ke Bang Rambun tadi menanggapi pernyataan dari Bang Masinton. Urgensinya apa sih sebetulnya? Langsung dijawab, Bang Rambun. Ya perspektifnya bisa macam-macam lah urgensinya ya. Kalau soal ngumpulin kan, ini kan bukan ini yang pertama kali kan. Sebenarnya sudah dilakukan juga, ada KIB dulu apa segala macam. Itu sebenarnya biasa-biasa aja gitu. Jadi mungkin KIB acara sebentar, saya selesaikan dulu. Saya selesaikan Bentar, dulu. Bang Jadi Masinton. acara politik ya relawan juga sebenarnya kan satu kekuatan politik gitu. Mau partai di negeri ini kan atau dimanapun sebenarnya kekuatan politik kan macam-macam. Ada partai politik, relawan, dan menurut saya Dan fenomena. relawan menganggap bahwa relawan ini juga salah satu kekuatan politik. Iya, begitu? jelas Di luar lagi partai voters politik. kan di mereka. Di kita juga ya, selain juga partai politik tentunya juga ini kan non partai. Dan jangan lupa di relawan ini banyak orang partai juga macam-macam. Ya kan, saya juga orang PDIP. Bang Rimo sedikit ini, Bang. Jadi biasa-biasa aja nggak? Mungkin boleh dikomentari, ini pernyataan dari Pak Hasto ya. Apa yang terjadi di acara Nusantara Bersatu ini menjadi pelajaran politik yang sangat penting. Terlebih di dalam cara mobilisasi tersebut sampai dilakukan cara-cara yang menjanjikan sesuatu yang tidak sehat. Bahkan jika tidak dipenuhi keinginan relawan, mengancam akan membubarkan diri. Bentuk seperti apa yang dihadirkan kemarin, Bang? Nggak ada. Jadi nggak ada yang dijanjikan, nggak ada. Bahwa ada yang itu kan yang mengancam-ngancam membubarkan diri memang ada waktu zaman awal-awal dulu ya kan. Yang kemarin ya pasti ada, bahkan selalu ada orang yang komplain, ada yang ya biasa lah. Karena makanya itu saya bilang jangan menyamakan, jadi kalau dibilang partai politik memang pada akhirnya nanti partai politik kok yang menentukan. Relawan ini tapi juga jangan dilupakan ini salah satu fenomena, dan dalam fenomena dalam 10-15 tahun terakhir ini kekuatan yang real. Oke, gitu menarik loh. tuh. Jadi ini bukan kekuatan jadi, dan nggak semua, dan bukan hanya ini orang sembarangan, ini orang-orang yang berpolitik di luar partai atau bahkan orang partai. Gitu. Jadi juga jangan menurut saya sih dan nggak pernah ingin bersaing dengan partai juga. Partai punya ininya sendiri dan memang dia perannya penting di secara konstitusional. Dan nggak ada yang punya hak untuk menentukan presiden, calon presiden segala macam, tentunya adalah partai politik. Tapi jangan lupa pemilu itu adalah yang berkuasa adalah bukan partai tapi suara adalah voters. Nah, bagaimana itu dijalankan, dan menurut saya ini kan partisipasi politik, ini kekuatan masyarakat sipil ya, yang harus kita hargain gitu. Jadi nggak bisa hilang ada, dan itu kekuatan Pak Jokowi juga. Oke, kita tangkap poinnya. Jadi ini relawan menganggap perspektifnya relawan ini bahwa perkumpulan relawan ini menjadi salah satu kekuatan politik tertentu di luar partai politik. Saya mau ke Bang Adi kalau gitu. Ada apa sih sebetulnya antara PDIP dan para relawan ini? Karena yang disebutkan oleh Mas Hasto itu kalau kita lihat di media itu yang disentil adalah soal ring 1 dari Presiden Joko Widodo. Itu siapa yang dimaksud? Bang Adi, kalau menurut Bang Adi? Saya sebenarnya ingin komentar dua hal soal relawan yang di GBK kemarin. Pertama, ini kan digebuk ramai-ramai, digebuk netizen, digebuk publik, dan juga digebuk oleh politisi PDIP. Digebuk netizen mungkin salah satunya ini dianggap tidak sensitif dengan kondisi kita saat ini. Termasuk kan kita juga sudah tahu bahwa GBK itu haram hukumnya dipakai ya untuk kegiatan-kegiatan konser musik dan mobilisasi massa. Ini jelang soal pertandingan sepak bola U20 yang akan kita laksanakan tahun depan. Itu saja sudah ramai. Belum lagi hal-hal teknis yang misalnya soal bayaran dan seterusnya ya. Itu soal sensitivitas yang kemudian ramai. Kalau dari segi PDIP sebenarnya saya membaca lebih substansial karena soal bagaimana ada kode keras yang kemudian orang dialamatkan kepada dukungan Ganjar Pranowo saat itu. Bahwa Jokowi bicara tentang kriteria capres itu adalah mereka yang harus merakyat gitu ya, bahwa mereka harus kakinya nyentuh ke tanah, tahu persis persoalan rakyat, itu tidak ada persoalan. Tapi ketika bicara tentang rambut putih kemudian disambut dengan teriakan-teriakan Ganjar Pranowo, pastinya PDIP sangat terganggu dalam konteks itu. Karena Jokowi dianggap memberikan endorsement ke Ganjar bukan kemarin saja di GBK, tapi sebelumnya dalam acara Projo, dalam Rakernas di Magelang beberapa waktu yang lalu. Itu kan memantik kemarahan PDIP yang cukup luar biasa. Di berbagai media sudah memunculkan bagaimana tanduk-tanduk banteng itu muncul ingin melawan apa yang sudah dilakukan oleh Jokowi. Ini bukan jadi ini manuver politiknya Pak Jokowi lewat relawan? Oh, itu sangat pasti. Kan kita tahu persis apa kata Jokowi, apa kata relawan. Merah kata Jokowi, merah kata relawan. Nggak mungkin kalau tidak ada koordinasi dalam konteks itu. Publik taunya Jokowi kalau ingin bicara politik 2024 itu melalui relawan, nggak mungkin melalui PDIP, karena
PDIP jelas veto playernya adalah Megawati Soekarno Putri. ketumnya ya. Makanya kalau kita lihat Jokowi kalau di depan relawannya pasti bicara 2024 tentang misalnya soal kriteria capres, tentang siapa yang di endorsement dan seterusnya dan seterusnya. Sementara di PDIP meyakini siapapun yang merasa kader, siapapun yang merasa bajunya merah tidak boleh bicara tentang pencapresan, tidak boleh memention apalagi mengendorse orang. Kan ini yang sebenarnya di berbagai kesempatan saya menyebut kritik PDIP ini kepada relawan hanya sasaran antara yang sebenarnya kritik ini ingin dialamatkan langsung kepada Jokowi dan Istana. Cuman nggak enak hati kalau PDIP ini secara terbuka ingin mengkritik Jokowi. Apapun judulnya Jokowi masih kader Mungkin nanti PDIP. dijawab ya sama Bukan Mas yang Hinton ya lainnya. Bang ya. Nah Seperti apa ini tanggapannya? perspektif kita yang melihat dari jauh ya. Oke, nanti Bang Sinton saat lagi kita akan kembali usaha satu ini tetap bersama kami.